Oke guys, balik lagi bersama gue di channel Motor Receh. Kesempatan kali ini gue bakal nunjukin ke kalian semua untuk servis speedometer Aerox yang terkena sunburn kayak gini. Jadi ini udah kita bongkar sedikit. Nanti proses untuk pergantiannya untuk servis ini sampai bisa jadi seperti baru lagi, nanti kita kasih lihat ke kalian. Jangan lupa, jangan di skip biar kalian bisa tahu apa aja yang dikerjain, oke? Nah, kita bisa lihat ini penampakan speedometer yang rusak. Nah, ini udah dicopot ya ininya ya. Sudah. Apa namanya bagian mikanya itu covernya, jadi ini kelihatan digitalnya. Udah, oke, copot aja. Untuk tahap pertama kita lepas dulu bagian-bagian dari speedometer ini. Pertama bagian layar atasnya ini ada covernya, kita lepas cuma pakai obeng plus saja. Setelah itu kita lepas dari cover bawahnya. Nah, kita udah bisa lihat di sini bagian panel dari si speedometernya ini. Oke, langsung aja masuk ke ruangan. Oke, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu peralatan yang akan dipakai, yaitu pertama ada solder, terus ada ini untuk penyedot solder yang udah mau kita angkat, terus ini ada cairan flux. Oke, langsung aja Mr. Budi. Untuk mempermudah pelepasan solderan yang bawaan pabrik, ini tipsnya kita kasih solderan baru di atasnya. Jadi untuk mengikat solderan pabrik yang lama, dan setelah itu kita sedot lagi pakai pencabut timah yang tadi, itu biasanya nanti hasilnya bakal lebih bersih. Ini sedikit tips dari Mas Budi. Setelah kita lapis tadi, saatnya kita angkat lagi solderan-solderan yang masih menempel. Biasanya hasilnya akan lebih bersih dan nanti lebih mudah untuk dilepas. Setelah solderan semua sudah serasa cukup dicabut, selanjutnya sebelum kita copot bagian LCD-nya, kita pastikan dulu, kita cek dulu lagi untuk pin-pin solder ini. Kita pastikan lagi kalau pinnya udah benar-benar terlepas dari solderannya dengan cara kita sedikit aja goyang-goyangkan. Bisa gunakan obeng atau pingset, kita goyangkan. Kalau memang sudah bisa goyang seperti itu, tuh bisa dilihat, itu berarti tandanya LCD-nya udah bisa dicopot. Yang goyang untuk semua sisi ya. Di sini ada satu sisi dan sini ada sisi yang lain. Kita cek satu persatu, karena kalau enggak LCD-nya rawan banget pecah kalau misalnya ada satu aja pin yang terlewat atau yang masih sangat lengket karena masih ada solderannya. Jadi kita cek satu persatu kayak gini. Oke, ini ada sedikit tips. Jadi untuk kalian yang mau membuka bagian solderan ini, kalau memang dirasa belum cukup bersih, jangan sekali-kali dipaksa. Yaitu salah satu tips dan triknya adalah dikasih cairan flux ini. Kalian bisa dapetin di toko-toko online. Ini mereknya seperti ini, Amtech Flux Type RMA 223. Ini lumayan bagus. Nah, setelah kita taruh cairannya di bagian pin-pin ini, selanjutnya kita hot gun. Nah, sampai cairannya benar-benar meleleh semua. Untuk cairan ini aman ya untuk kena ke bagian sirkuit yang lain karena memang sudah diperuntukkan untuk seperti ini.
Jadi cara kerja cairan flux di sini yaitu dimaksudkan untuk bisa melelehkan solder. Kan di sini pinnya banyak tuh. Kita kalau panaskan satu persatu itu akan cukup sulit. Tapi dengan syarat soldernya tinggal bagian yang tipis saja. Nah, jadi cairan flux dengan cara dipanaskan dengan hot gun, dia melelehkan lapisan-lapisan solder yang tipis di situ sehingga mudah untuk diangkat. Tuh, kayaknya udah keangkat. Kita lepaskan. Setelah terlepas, tahap selanjutnya adalah kita membersihkan lem-lem yang nempel di pin-pin kaki LCD ini dengan cara menggunakan cutter. Ingat, cutternya yang tajam, yang benar-benar masih tajam, karena dia biar bisa lebih efektif lagi untuk ngelopek si lem-lem ini, biar nanti bagian kaki LCD atau pinnya itu lebih gampang untuk diangkat. Setelah pin-pinnya dirasa lemnya sudah selesai kalian bersihkan, di bagian ujung-ujungnya ini ada kait-kait. Ini kaitnya lumayan elastis, kalian bisa ditekuk aja sedikit. Kait-kait dari LCD ini sebagai pengunci, dia fungsinya setelah kita buka di keempat sisinya, kita congkel perlahan-lahan untuk bagian LCD-nya dari sisi-sisi yang seimbang. Jadi kalau kalian kanan, kiri juga harus diimbangi. Jadi begitu terus supaya terangkat secara bersama-sama. Nggak usah ragu, kalian harus gentle aja, jangan ragu. Kalau ragu karena malah bahaya, bisa pecah. Jadi kalian harus mantep secara mengerjakannya. Nggak usah ragu, yang penting teliti dan perlahan-lahan. Kalian bisa lihat di situ bagian lemnya memang agak sedikit mengganggu pengangkatan ini. Jadi kalian harus benar-benar bersihkan supaya pengangkatannya lebih mudah. Karena LCD-nya ini terbuat dari bahan sejenis kaca, ini rawan sekali pecah. Nah, ini sisa lemnya. Kita angkat perlahan, tetap hati-hati ya teman-teman ya. Kita bisa cutter aja. Setelah LCD-nya tercopot, di sini jangan lupa kita bersihin lagi dari lem-lem untuk pin atau kaki LCD-nya ini. Kita harus bersihkan satu persatu supaya nanti memudahkan kita pada saat pemasangannya kembali. Setelah dirasa cukup bersih semua untuk pin-pinnya, selanjutnya kita mau melepas bagian polarisnya. Jadi sebenarnya untuk sunburn pada speedometer Aerox ini atau speedometer yang lain yang model seperti ini, itu sebenarnya yang terbakar adalah bagian polarisnya saja. Jadi untuk LCD-nya sebenarnya masih oke, tapi untuk bagian polarisnya atau lapisan di bagian dalam ini yang sebenarnya udah terburn. Jadi menyebabkan untuk angka-angkanya atau gambar tulisan di speedometer itu hilang. Untuk menggantinya kita cukup ditarik, kita lepaskan saja. Dan untuk polarisnya sendiri kalian bisa beli di toko-toko online, banyak, biasanya harganya kisaran dari 25.000 sampai 30-an ribu sekian. Di bagian polaris aslinya yang udah tersunburn, kalian bisa lihat ada bekas kuningnya. Kita akan ganti dengan polaris yang baru. Setelah bagian polaris terlepas, kita bersihkan polarisnya. Nah, ini juga tips nih, kita bersihin bekas lem dari polaris ini dengan menggunakan minyak kayu putih. Kita seset aja perlahan menggunakan cutter yang tajam. Sesetnya secara perlahan dan miring ini ya guys, jangan digores secara langsung karena nanti takutnya lecet bagian LCD-nya. Kita gores saja perlahan seperti ini supaya
lem-lemnya itu dapat terangkat semua. Nanti kita ganti dengan Polaris yang baru. Oke, sembari kita tunggu pembersihan bagian LCD-nya, kita siapkan dulu Polarisnya. Ini adalah Polaris tadi yang udah kena sunburn. Ini warnanya udah nguning. Kita ganti dengan Polaris yang masih baru. Ini tinggal kalian search saja di Tokopedia, atau kalau yang ada di sekitaran daerah Lampung dan sekitar, di Pringsewu, di Bandar Lampung, kalian bisa datang aja langsung ke Garage Body 21. Kalian bisa datang langsung ke sini dan bisa langsung servis untuk speedometer digital kalian yang kena sunburn atau yang mau di custom dengan warna-warna seperti ini. Kita juga siapin warna kayak gini. Tapi untuk pemasangan kali ini konsumen dia minta yang standar aja. Stiker ini kalau memang kalian mau pasang sendiri di jualan online juga banyak tersedia, harganya sangat terjangkau. Tapi kalau kalian sekali lagi nggak mau ribet dan kalian berdomisili di daerah Bandar Lampung dan sekitar, khususnya di daerah Pringsewu, Pesawaran, kalian bisa langsung mampir ke Garage Body. Nah, kalian harus pastikan ini benar-benar bersih, nggak ada lem yang tertinggal. Kalau masih ada sedikit debu-debu, kalian tinggal lap aja pakai tisu yang lembut. Dan setelah bersih, kita siap untuk pemasangan Polaris yang baru. Biasanya kalau kalian beli di sini udah ada keterangan, ada tulisan lem. Nah, jadi yang bagian ada tulisan lemnya ini biasanya dia di bagian dalam atau bagian yang menempel. Dalam proses pemasangan Polaris yang baru, kalian harus pastikan benar-benar menempel dan jangan sampai ada bubble-bubble yang tertinggal. Kalau ini bubble dari lapisan plastik depannya, nanti masih ada satu lapis plastik lagi yang bakal dicopot. Selanjutnya kita lepas bagian plastik pelindung sisi yang luarnya. Begini hasilnya. Nah, kelihatan lebih bersih, hitam lagi, dan ini udah siap kita pasang lagi ke dalam covernya. Oke, pergantian Polarisnya udah beres. Sekarang waktunya kita pasang lagi ke tempat yang semula. Kita masukin lagi si LCD ini ke covernya. Terus kita nanti bakal solder lagi ke sirkuitnya ini. Kalian pastikan untuk pin-pinnya ini lurus, jangan sampai ada yang bengkong. Kalian lurus-luruskan menggunakan pinset. Dan yang kedua, sebelum pemasangan kalian harus pastikan bagian pin-pinnya ini bagian sebelah sini, di bagian lubang-lubang pin ini harus dipastikan benar-benar berlubang. Jadi nanti pada saat pemasangannya dia lancar masuknya. Karena biasanya bekas solderan itu nanti dia nutup lagi. Jadi kalau memang ada yang tertutup, kalian harus panasin dengan solder dan kalian sedot lagi dengan alat sedot solder ini. Oke, kalau dirasa udah oke semua, kita pasang lagi, kita masukkan lagi secara perlahan-lahan sampai posisinya berada di posisi seperti awal tadi. Dan setelah masuk, nanti tinggal kita solder lagi. Nah, setelah terpasang covernya ke bagian PCB-nya atau sirkuit ini, kalian harus hitung lagi, kalian harus cek masing-masing lubang ini udah terisi belum oleh
pin atau sama kaki-kaki LCD. Kalian harus pastiin setiap lubangnya itu terisi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalian harus hitung secara perlahan-lahan sebelum ada yang kalian solder, karena kalau udah ada yang disolder kalian bongkar lagi. Nah, setelah kita pasang kembali ke covernya, sekarang kita tes dan kita lihat dulu hasilnya. Kalau udah menyala semua kayak gini, berarti tandanya LCD udah beres dikerjakan dan siap dipasang ke bodinya semula. Oke guys ya, itu tadi adalah tutorial untuk pemasangan dan atau penggantian Polaris LCD speedometer Aerox yang kena sunburn. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, lalu di share ke teman-teman kalian. Thank you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.